sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi jalla wa ala ahmaduhu ala jami'il ala wa ashkuruhu syukra man ufiya minal bala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la mumatsila wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu ad-darajatil ula, amma ba'du. Segenap jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah, bapak-bapak, ibu-ibu, bil khusus para ustaz, ketua dan segenap pengurus yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita melanjutkan kembali pengajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah dibaca, zikir-zikir dan wirid-wirid serta apa yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kitab Bidayatul Hidayah, melanjutkan satu hadis yang diterima oleh Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat Rasulullah, termasuk sahabat yang utama di antara sahabat-sahabat yang lain. Sahabat Mu'adz bin Jabal ini pernah ditanya oleh seseorang namanya Khalid bin Ma'dan. Kalau di kitab kemarin disebutkan rajul atau seorang laki-laki, ini namanya Khalid bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan ini tabi'in, nggak ketemu Nabi Muhammad, tapi ketemunya para sahabat. Di antaranya ketemu sahabat Mu'adz bin Jabal. Tanya Khalid bin Ma'dan kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, coba berikan aku satu nasihat yang pernah diberikan Rasulullah kepada engkau. Kemudian sahabat Mu'adz lanjutkan, sahabat Mu'adz kemudian menyampaikan satu nasihat panjang yang kemarin saya sempat baca bagian awalnya. Nasihat-nasihat ini kata Rasulullah, wahai Mu'adz, wahai Mas Slamet, wahai Mas Toro, jadi buat kita juga, kalau engkau hafalkan ini maka insya Allah engkau selamat. Tapi kalau engkau sia-siakan, maka engkau akan celaka nanti di akhirat. Tidak ada alasan Allah memasukkan engkau ke dalam neraka. Nah ini yang pertama di sini disebutkan. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Ya Mu'adz, innallaha tabaraka wa ta'ala khalaqa sab'ata amlakin. Wahai Mu'adz, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan 7 malaikat qabla an yakhluqas samawati wal arda, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Faja'ala likulli sama'in minas sab'i malakan bawaban, maka Allah menjadikan untuk setiap langit yang 7 itu menjadikan seorang malaikat bawaban yang menjadi penjaga pintunya. Bawab itu security, bawab itu satpamnya. Jadi ada yang jagain setiap pintu langit. Alaiha, atas langit tadi. Fatas'adul hafadatu, maka naiklah malaikat pencatat amal bi amalil abdi, dengan membawa amal seorang hamba, min hina yusbihu ila hina yumsi lah, min hina yusbihu ila hina yumsi, mulai dari waktu subuh hingga waktu sore. Lahu nurun,
Amal itu memiliki cahaya kanuri syamsi, seperti cahaya matahari, hatta idza sa'idat bihi ila samai dunya, sehingga ketika para malaikat pencatat naik membawa amal ila samai dunya, ke langit dunia, zakathu fakattarathu, maka malaikat itu pencatat amal menganggapnya baik dan juga menganggapnya banyak. Fayaqulu, maka berkata malakul muwakkalu biha, malaikat yang ditugaskan untuk menjaga langit dunia, mengatakan lil hafadhati, kepada pencatat amal malaikat, apa perkataannya? Idribu bihadzal amal, pukulkan, lemparkan amal-amal ini, ibadah-ibadah ini, wajha sahibihi, ke muka pemiliknya. Ana sahibul ghibah, aku adalah malaikat penjaga ghibah. Amaroni Rabbi, Tuhanku memerintahkan aku, Allah ada'a, agar tidak membiarkan amala maniktaban nasa, perbuatan atau amalnya orang yang menggibah, yang menggunjing manusia. Aku tidak biarkan yujawizuni, melewati aku, ila ghairi, kepada malaikat selainku. Maksudnya setelah langit pertama. Allah menciptakan langit sebelum Allah menciptakan para malaikat sebelum menciptakan langit dan bumi. Jadi diciptakan malaikat dulu, baru Allah ciptakan langit dan bumi. Malaikat ini makhluk yang bisa dikatakan lebih dulu. Kemudian setelah itu baru langit dan bumi. Paling bontot kita Bapak, manusia. Nabi Adam itu diciptakan di hari Jumat habis asar. Jadi mulai penciptaan kapan? Ahad. Ahad tahu ya Ahad ya? Ahad itu minggu. Makanya Ahad atau Wahid artinya satu. Habis Ahad, Senin. Senin itu Isnaini, artinya hari kedua. Habis Senin, Talata atau Tulata, itu Telata hari ketiga. Habis Selasa, Rebo itu Arba'ah hari keempat. Kamis, Khamsah hari kelima, Khamis hari kelima. Kemudian hari keenam Jumat terakhir itu. Jumat itu hari keenam. Sabtu kosong, nggak ada penciptaan apa-apa. Sabtu kosong, memang tidak, Allah sudah selesai menciptakan dalam 6 masa itu atau 6 waktu itu. Sabtu tidak ada penciptaan apa-apa. Terakhir ada penciptaan hari Jumat habis asar, itu namanya Nabi Adam alaihissalam, paling bontot. Jadi jangan belagu-belagu. Orang paling bontot. Oleh karenanya iblis di waktu Allah memerintahkan hormat pada Nabi Adam, lah saya tuaan saya sama dia. Tuaan saya sama dia dan lebih mulia saya dibanding dia. Dia mah baru kemarin sore diciptakan dari tanah lagi, tempat buang apa aja ke tanah mah. Nah sedangkan saya api itu nggak ada yang ke bawah, api itu naik semuanya. Bahwa apa, kalau nyalain korek apinya ke bawah apa ke atas? Atas tuh itu api itu naik terus, lebih mulia kata iblis nih. Makanya nggak mau hormat kepada tanah Nabi Adam, udah bontot dari tanah lagi. Tapi iblis lupa, iblis nggak tahu bahwa semuanya itu kesudahannya itu antara dari apa yang diperbuat oleh tanah itu justru akan bernilai dibanding oleh api. Api itu kalau sudah ngebakar jadinya abu, kalau nggak abu arang dah. Nah sedangkan tanah kalau disimpan itu bisa jadi minyak bumi, bisa jadi batu bara, bisa jadi emas, itu semuanya itu ada dalam tanah semuanya. Dia lupa iblis. Nah kembali ke pembahasan hadis ini, sampai Allah menciptakan langit. Setelah 7 malaikat Allah ciptakan, maka Allah menciptakan langit dan bumi. Langit ada 7 tingkat. Langit pertama disebut dengan langit dunia. Hadirin sekalian, langit dunia itu disebut dengan as-sama'ud dunya. Dunia itu artinya dekat. Dekat dunia itu atau pendek. Maka disebut dengan orang yang orientasinya, orang yang tujuannya cuma dunia, itu berarti pandangannya pendek. Karena dunia itu artinya pendek. Nah sedangkan akhir itu panjang. Orang yang pandangannya hanya dunia saja supaya dapat materi,
atau kalau nggak materi dapat kemasyhuran, dikenal di mana-mana, viral, subscriber, apa namanya, followernya banyak di dunia semuanya. Kalau emang semata-mata itu yang diharapkan, pendek sekali, karena dunia itu pendek. Tapi kalau sudah bisa menancapkan dalam hati bahwa bukan hanya ini yang saya cari, tapi setelah ini ada kehidupan yang lebih abadi, akhirat ini artinya panjang atau lebih jauh, akan disebut dengan akhirat. Langit dunia, langit yang pendek atau langit yang paling rendah. Di langit pertama Allah ciptakan penjaganya. Nanti langit kedua ada penjaganya juga. Langit ketiga ada penjaganya, sampai langit ketujuh ada penjaganya. Masing-masing penjaga langit ini punya tugas. Allah tugaskan mereka untuk seleksi amal perbuatan. Semua amal ibadah kita, mulai dari subuh, bangun tidur pada baca doa apa tadi? Doanya Alhamdulillahilladzi at'amana. Pengen makan aja bakso ya. Ahyana badama amatana, dapat ibadah, pahala ibadah. Kemudian bangun tidur, ada yang mandinya baca niat, ada yang mandi wajib, ada yang mandi sunnah. Pastor mandi wajib sunnah? Ya tergantung subuhnya subuh apa. Mandi, sholat subuh, semua amal ibadah, baik yang kelihatannya seperti ibadah mahdoh, sholat, sedekah, puasa, atau yang ghair mahdoh, kerja atau dagang tapi diniatkan karena Allah, itu jadi ibadah. Ini semua dicatat oleh malaikat raqib dan atid, kadang disebut malaikat hafadh, malaikat pencatat amal. Malaikat pencatat amal mencatat amal perbuatan yang terlihat pada waktu itu. Kelihatannya ke masjid jadi catat, jadi poinnya poin positif, baik. Kelihatannya ke catat juga, yang catat ya minus, dicatat. Semuanya yang terlihat secara nyata atau zohir lahiriahnya, baik dicatat baik, kalau buruk dicatat buruk. Ini setiap pagi dan sore malaikat bawa catatan amal, semua orang termasuk kita dibawa catatan amal. Dan amal ini kalau yang baik ya bentuknya buruk, kemudian baunya juga menyengat, nggak enak aromanya, sampai-sampai penghuni langit, pokoknya semuanya bisa mencium para malaikat. Yang nggak bisa mencium cuma dua, jin dan manusia aja. Pohon-pohonan itu bisa nyium juga. Makhluk-makhluk Allah yang lain selain jin dan manusia, selain jin dan ya manusia, ini bisa melihat dan bisa mencium. Makanya kadang-kadang pohon itu punya perasaan. Kambing atau hewan juga, kalau diurusin sama orang geblek ya cepet mati juga. Kalau diurusin sama orang yang apik gitu, ya dia sehat-sehat aja. Pohon, binatang begitu, karena memang bisa merasakan itu. Tapi jin dan manusia sengaja oleh Allah ditutup, dihijab. Semuanya bisa menyaksikan kalau amal-amal buruk yang dilaporkan dibawa oleh malaikat pencatat amal. Ini aromanya ya aroma yang busuk, cahayanya kusam. Tapi sebaliknya, kalau amalnya amal ibadah yang baik, sholat, puasa, sedekah, baca Quran, kumpul di majelis taklim, majelis zikir, ini dibawa oleh para malaikat sampai ke langit dunia bercahaya. Cahayanya seperti cahaya matahari, terang benderang. Dan malaikat pencatat amal ini membawa dengan rasa bangga. Hebat ini, sholatnya siapa ini? Jamaah Hidayah. Hebat ini, puasanya siapa nih? Puasanya Bendahara Al Hidayah. Mana orangnya? Hebat ini ibadahnya siapa nih? Ibadahnya Jamaah Hidayah. Dibangga-banggakan oleh malaikat pencatat atau malaikat hafadh. Di bawah cahaya terang, baunya juga wangi, kemudian rupanya juga indah, sampai di langit dunia atau langit pertama. Di stop sama malaikat. Stop, tunggu dulu. Stop, Mir. Pos dulu, pos. Stop, tunggu dulu. Ini punya siapa? Punya Fulan. Kalian menganggap ini layak untuk lewat saya, tunggu dulu. Belum tentu ini layak untuk melewati pintu saya.
sehingga bisa sampai pada pintu berikutnya di langit kedua. Tunggu, saya adalah malaikat ghibah. Saya adalah malaikat yang Allah tugaskan untuk menyeleksi amal perbuatan orang-orang yang melakukan amal perbuatan baik, tapi dia sering ghibah, sering menggunjing keburukan-keburukan manusia, keburukan saudaranya, tetangganya, maka akan aku tolak amalnya dan Allah tidak perkenalkan naik ke langit berikutnya. Diteliti ini. Tadi contohnya ya Al-Hidayah ya. Ya. Kemudian diteliti ini amalnya. Ternyata setelah diteliti nggak lolos. Ini sholat, ini puasa, ini sedekah. Dan kebetulan memang hari Senin, hari Kamis dia puasa juga, dia sedekah juga. Tapi selain sholat, sedekah, puasa, apa aja diomongin orang. Dia puasa juga, tapi ngomongin ya si Hindu mah lakinya nggak banyak pesantren, itu mah di penjara. Apa aja diomongin? Si anu mah mengetahuan dia malah gitu. Udah nggak usah percaya dan diomongin jelekan orang. Itu namanya ghibah. Setelah diseleksi oleh malaikat penjaga di langit pertama yang disebut dengan malaikat ghibah, malaikat yang menyeleksi dari penyakit atau dari cacatnya ghibah, amal perbuatan ini ditolak dan kata malaikat, bawa balik amal ini, lemparin ke mukanya, ke muka orang yang beramal ini, lemparin. Allah tidak akan menerima amal ini dan aku yang menyeleksi tidak akan lewat, tidak akan aku biarkan lewat di pintuku menuju pintu berikutnya, nggak bisa. Balikan lagi amal ini. Begitu Bapak, Ibu-ibu, itu ghibah. Ghibah itu makan daging saudaranya sendiri. Kalau daging korban sih nggak apa-apa. Daging kurban ya, bukan daging korban. Daging kurban. Kalau daging kurban nggak apa-apa. Ini daging saudaranya sendiri. Lagi nyemur apa? Nyemur daging saudara. Kan kacau. Artinya saudaranya itu sudah punya keburukan, dia punya keburukannya aja itu sudah merupakan derita dia. Ditambah lagi dengan penderitaan yang disampaikan oleh lisan kita. Naudzubillah, ini ghibah. Oleh karenanya kalau kita punya amal atau punya satu ibadah, perbuatan kita kira-kira belum sempurna, udah tahu kita sholatnya ya masih jarang-jarang, sholat sehari cuma 5 kali, sunnahnya enggak, maksudnya udah gitu ingatnya pas takbir doang. Kita puasa juga Ramadan doang. Ramadan juga kadang-kadang megangin bantal aja, takut banget lapar tidur pokoknya. Masih banyak kurangnya. Maka kalau kita tahu amal kita masih banyak yang kurang, jangan sekali-kali ditambah buruk amal itu dengan menggunjing orang lain. Jangan ditambah buruk amal itu dengan ghibah. Orang amal yang baik aja, yang kelihatannya sempurna, ada sunnahnya, ditambah lagi dengan amal-amal yang memang utama, amal-amal utama nggak wajib tapi dia kerjakan, itu aja ditolak kalau ada ghibahnya, apalagi amalan yang buruk. Oleh karenanya jangan ditambahkan dengan keburukan lagi, yaitu keburukan ghibah. Ditolak ini oleh malaikat langit pertama. Ini baru tingkat pertama, saudara. Baru tingkat pertama, nggak lolos. Nanti masih ada tingkat langit kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh. Dan perjalanan ini demikian sulit. Ini benar-benar terjal dan ini benar-benar sulit. Karenanya kemarin saya sempat singgung, sahabat Mu'adz ini nangis. Dari awal itu nangis ketika ditanya oleh Khalid bin Ma'dan, nangis. Dan Khalid bin Ma'dan bilang, kayaknya kalau nangis begini mah susah berhentinya. Tapi akhirnya beliau berhenti, kemudian menyampaikan hadis ini. Karena sulit, memang benar-benar sulit. Benar-benar sulit. Sahabat Mu'adz ini banyak meriwayatkan hadis yang pesannya ini pesan-pesan yang benar-benar dalam sekali, urusan-urusan hati. Pernah satu waktu Rasulullah juga Sayyidina Umar lewat, ada sahabat Mu'adz lagi di makam Rasulullah, nangis gerung-gerung.
Kenapa Muaz? Apa yang membuat engkau menangis? Saya ingat kata Rasul, inna adnar riya'i syirkun. Wahai Umar, sesungguhnya riya meskipun dikit doang itu adalah kemusyrikan. Saya nangis kalau melihat yang begini. Kalau dengar yang begini saya nangis. Pesan-pesan Rasulullah. Wa inna ahabbal abidi alladzina idza syahidu lam yu'rafu wa idza ghabu lam yaftaqidu. Sesungguhnya hamba-hamba yang paling dicintai Allah adalah orang-orang yang ketika dia hadir itu tidak pernah dikenal oleh orang banyak, dicuekin aja dia kalau dia hadir. Dan ketika dia tidak hadir juga nggak ada yang nanyain. Itu adalah hamba-hamba Allah yang paling Allah cintai, yang oleh Allah sengaja di mata manusia itu kelihatan rendah. Bagaimana saya, kata Muaz, saya yang amalan-amalannya masih sangat kurang dan masih banyak sekali yang perlu disempurnakan, karena riya sedikit aja itu syirik. Nangis lagi sahabat Muaz di hadis ini, di hadis yang pertemuan beliau dengan Sayyidina Umar. Begitu juga dengan hadis yang sedang kita baca, sahabat Muaz bin Jabal. Memang perjalanannya ini sulit, amal ini sulit. Namun Rasulullah menyebutkan, wahai Muaz, innahu layasirun ala man yassarahullahu alaihi. Tenang Muaz, itu mudah, itu gampang untuk orang yang Allah gampangkan. Jadi sejak awal yang kita pegang adalah Allah. Kita harus yakin bahwa Allah akan memudahkan kita bebas dari ghibah. Amin. Yang penting sebab-sebab ghibahnya harus dijauhin. Kalau punya teman yang temenannya begitu, ya agak dijauhin, jaga jarak. Kalau ngelihat orang yang kira-kira ghibah, yang kira-kira memunculkan potensi untuk ngomongin orang itu, yang mendingan gak usah lama-lama. Gak usah kita tahu dalaman-dalaman orang, sampai pendaringan orang tahu, sampai dapur orang tahu, jangan. Karena itu punya potensi untuk ghibah, untuk dibicarakan atau dibuncikan. Sebab-sebab ghibahnya kita hindarkan. Nah setelah itu kita mohon kepada Allah, ya Allah, mudahkan aku, gampangkan aku untuk menjauhi ghibah. Ini kelihatannya sulit, tapi yasirun ala man yassarahullahu alaihi. Ini gampang untuk orang yang Allah gampangkan. Dari awal kita harus tawakal kepada Allah. Syekh Abdullah Sakandari itu mengatakan min alamatin najah fil nihayah ar-ruju'u ilallahi fil bidayah. Kalau kita mau sukses ujungnya nanti, maka sejak pangkalnya harus berpegang pada Allah. Kalau kita mau berhasil nanti di penghabisan atau di akhir kita mau berhasil, maka di awal, sejak awal kita harus berpegang sama Allah. Jangan berpegang kepada selain Allah. Selain Allah itu apaan? Banyak. Yang dipegangin bos, yang dipegangin ketua, yang dipegangin PRT, yang dipegangin mertua. Jangan yang selain, termasuk jangan berpegang atau mengandalkan diri kita sendiri bahwa saya mampu nih kayaknya. Walaupun pakai bismillah, tapi bismillah di lisan doang. Saya mampu nih, masa begini aja ngadepin maksiat yang begini, elokan saya mau present. Enggak, namanya ustadz, jangan, nggak boleh. Karena dari awal kita harus kembali kepada Allah, harus tawakal kepada Allah, berpegangnya kepada Allah. Kalau mau di akhir kita sukses, maka sejak awal itu harus berlindung dan harus berpegang hanya kepada Allah. Ini sir atau rahasia dari a'udzubillah, ta'awudz. Dari awal kita mohon kepada Allah, berangkatnya kita, mulainya kita, ini kita pasrahkan kepada Allah. Saya nggak bisa ya Allah kalau tidak Engkau lindungi dari semua perbuatan-perbuatan jelek. Dari awalnya harus kita pasrahkan semuanya hanya kepada Allah. Ini baru langit yang pertama, saudara. Kemudian langit yang kedua.
Qala tsumma ta'til hafadhatu. Qala kemudian Mu'adz berkata, tsumma ta'til hafadhatu bi amalin sholihin min amalil abdi. Kemudian malaikat pencatat amal ini membawa amal soleh min amal abdi dari amal orang lain, ini hamba yang lain lagi, fatuzakkihi wa tukatsiruhu. Maka kemudian malaikat pencatat itu menganggapnya banyak, menganggapnya baik dan juga menganggapnya banyak, hatta tablugha bihi ila sama'i tsaniyah, sehingga sampailah kepada langit kedua. Fayaqulu, maka berkata lahumul malaku, kepada mereka, berkata kepada malaikat pencatat, al malaku al muwakkalu biha, malaikat yang ditugaskan untuk langit kedua, kifu wadribu bihadal amali, tahan, stop, lemparkan amal soleh ini wajha sahibihi, ke muka pemiliknya, annahu arada bi amalihi arada dunya, sesungguhnya hamba ini yang punya amal soleh ini mengharapkan dengan amalnya arada dunya, akan keuntungan dunia. Amaroni Rabbi alla ada'a amalahu yujawizuni ila ghairi. Tuhanku memerintahkan aku untuk tidak membiarkan amal soleh ini melewatiku, ila ghairi, menuju kepada malaikat selainku selanjutnya. Innahu kana yaftakhiru 'alan nasi, sesungguhnya orang itu yaftakhiru, berbangga-bangga, 'alan nasi, atas orang banyak, atas manusia, fi majalisihim, di atas fi majalisim, dalam majlis-majlis atau dalam perkumpulan-perkumpulan manusia. Ana malakul fakhri, aku adalah malaikat kesombongan atau malaikat kebanggaan. Langit pertama malaikatnya namanya malaikat gibah. Malaikat gibah ini ya nama lainnya nggak ada, malaikat gibah nama lainnya. Nama lainnya tidak ada, tapi namanya malaikat gibah, menyeleksi amal dari perbuatan gibah. Langit kedua, kalau ada amal orang lain dilaporkan atau dibawa oleh malaikat pencatat, raqib atid, dan juga sekawanannya, ini dengan kebanggaan, cahayanya terang, kelihatannya bagus, sampai di langit pertama lolos, di langit kedua temu lagi malaikat, namanya malakul fakhri atau malaikat kebanggaan. Ini yang menyeleksi amal supaya amal itu bersih dari kebanggaan, nggak boleh bangga-bangga dengan amalnya. Disebutkan di sini oleh Syekh Nawawi Banten, ini malaikat yang kedua ini, malaikat penjaga langit yang kedua, namanya Rubail, namanya Rubel, malaikat Rubel, di langit yang kedua. Begitu sampai lolos langit pertama, sampai di langit kedua, berarti seleksi dulu. Ketika diseleksi, ternyata di situ ada kesombongan. Stop, nggak bisa lewat. Nanti tuh, lemparkan amal soleh ini, lemparkan sholat, sedekah, puasa, semua perbuatan-perbuatan baik ini ke muka orang yang punya. Saya tidak akan menerimanya dan tidak boleh lewat pintu saya, karena Allah sudah perintahkan kepada saya untuk tidak membiarkan amal perbuatan yang dicampuri dengan kesombongan. Ini orang yang melakukan amal ini selalu bangga, selalu sombong di tempat-tempat atau majlis-majlis dan perkumpulannya. Di majlis dia sombong, di sekretariat dia sombong, di kantor dia sombong, rasa bangga dengan paling sholat, paling puasa, paling sedekah, paling hebat, merasa seperti itu. Ini semuanya adalah perbuatan orang yang sombong. Tolak dan lemparkan ini semuanya ke muka orang yang punya. Ini malaikat Rubel atau malaikat yang kedua yang menjaga pintu langit yang kedua. Sulit saudara, tapi mudah kalau Allah mudahkan. Yasirun ala man yassarahullahu alaihi. Baru dua tingkat kan. Setiap malaikat punya tugas, setiap malaikat punya seleksi, dan nggak bisa dibikin-bikin rekayasa. Kalau di sini kan KTP bisa dibikin ya, bisa dibikin KTP yang punya dua aja ada, yang satu Tangerang Selatan, yang satu Kebayoran, nggak bisa. Kalau di sana mah udah nggak bisa dibuat-buat. Hadirin jamaah rahimakumullah, dari sini kita bisa tahu bahwa sebagian malaikat itu ada yang menurut mereka
itu sudah baik, tapi menurut malaikat yang lain belum baik. Jadi sebagian perkara itu ada untuk malaikat tertentu ini masih gaib atau masih samar, tapi untuk malaikat yang tingkat atasnya ini udah ketahuan, udah jelas. Wa ma lana illa lahu maqamun ma'lum. Allah berfirman dalam surat itu, wa ma lana illa lahu maqamun ma'lum. Malaikat itu bilang, tidaklah di antara kami kecuali punya maqam atau punya posisi masing-masing. Kadang malaikat yang ada di peringkat langit satu ini tidak bisa menyeleksi, tidak bisa menyaring amal-amal yang dari kebanggaan, dianggap yaudah boleh lolos, padahal yang kedua masih lihat ada sombongan nih, nggak bisa. Begitu juga malaikat hafazah atau raqib atid, dicatat semua malaikat raqib atid, kelihatannya bagus-bagus semuanya, kelihatannya cakep-cakep semua, nggak tahu ternyata di dalamnya, di dalam hati orang yang melakukan amal ini ternyata ada ghibah, ada sombong. Jadi ada sebagian perkara yang memang menurut malaikat tertentu ini masih gaib, tapi menurut malaikat yang di atasnya ini sudah nyata terang bahwa ini ada amal buruknya. Demikian setiap malaikat ini punya makom atau punya kondisi dan punya posisi masing-masing yang kadang-kala tidak diketahui oleh malaikat yang ada di bawahnya, yang ada di atasnya. Masing-masing punya keutamaan. Dan terus seperti itu. Terus seperti peringkat pertama, peringkat kedua, nanti di langit ketiga, keempat, kelima, sampai langit ketujuh, ini akan terus diseleksi. Semua penyeleksiannya ini berdasarkan seleksi hati. Artinya cacat-cacat atau kerusakan-kerusakan amal yang ada di sini adalah kerusakan yang disebabkan oleh hati. Karena di sini kita sedang membahas amal perbuatan hati yang harus kita hindarkan, seperti sombong tadi, kemudian juga ghibah, ini semuanya dihindarkan. Kita dipesankan oleh Imam Ghazali untuk menghindarkan penyakit-penyakit hati ini. Wa tas'adul hafadhatu bi amalil abdi yaftahiju nuran min shadaqatin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.